Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Lesi. Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kalian sudah mau klik video ini. Dan nanti harapannya semoga kalian berkenan untuk nge-like, komen, dan juga subscribe. Terlebih untuk kalian yang mau share video ini. Jadi ini adalah video pertama aku yang akan ngebahas tentang serial killer yang ada di luar negeri ya teman-teman. Nanti kalian bisa ikut komen dan juga kasih pendapat kalian sebanyak-banyaknya tentang serial killer yang akan aku ceritain ini. Dalam sejarah horor pembunuhan berantai, tentu kita sudah sering mendengar ya teman-teman, tokoh-tokoh ikonik yang paling sadis gitu ya dalam melakukan pembantaian. Contohnya seperti Gacy, Jack the Ripper, Ramirez, Ted Bundy, dan masih banyak yang lainnya. Tapi mungkin kali ini kalian belum pernah mendengar ada dua orang sosok yang gak kalah sadisnya dengan pembunuh-pembunuh berantai yang tadi sudah aku sebutin. Kedua sosok ini bernama Leonard Lake dan juga Charles Ng. Kejahatan apa sih yang dilakukan mereka berdua ini sampai-sampai mereka berdua ini dianggap sebagai pembunuh berantai yang sadis? Yuk sama-sama kita bahas ya. Kejahatan yang dilakukan oleh Lake dan Ng ini adalah mereka menculik korban-korbannya, kemudian mencuri semua barang-barangnya, menyiksanya, memperkosanya, bahkan membunuh korban-korbannya tersebut. Dan parahnya lagi teman-teman, mereka mendokumentasikan apa yang sudah mereka lakukan pada korban-korbannya, serta mencatat secara terperinci apa-apa saja yang telah mereka perbuat di dalam sebuah jurnal. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang detail kejahatan yang mereka lakukan, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu tentang masa kecilnya si Leonard Lake dan juga Charles Ng. Leonard Lake lahir di San Francisco, California pada tanggal 29 Oktober tahun 1945. Pada usia Leonard Lake yang ke-6 tahun, orang tuanya ini bercerai, sehingga Leonard Lake dan juga saudara-saudaranya itu tinggal bersama dengan nenek kakeknya. Nah, sejak kecil Lake ini punya kebiasaan yang terbilang aneh nih teman-teman, karena dia sangat gemar mengambil foto-foto saudara-saudaranya ini yang sedang bugil, dan anehnya nenek dan kakeknya itu tidak pernah menegur atau melarang perbuatan Lake ini. Hal ini jugalah yang menjadi awal dari maniaknya si Lake ini terhadap pornografi teman-teman. Dan ada satu kebiasaan buruk lainnya, yaitu dia ini senang sekali mengumpulkan mayat tikus yang mati kemudian dicampur dengan bahan kimia untuk dilenyapkan. Aneh kan teman-teman? Pada tahun 1964, saat Lake ini berusia 19 tahun, dia ini mendaftar menjadi salah satu anggota di Korps Marinir Amerika Serikat. Nah, untuk tugas pertamanya, si Lake ini bertugas di Vietnam sebagai operator radar. Namun selama tur pertamanya ini, si Lake ini ternyata sakit teman-teman. Nah dia itu didiagnosis bahwa ada gangguan psikotik atau daerah pikirannya alam bawah sadarnya sana, sehingga dia memerlukan perawatan lebih lanjut seperti itu teman-teman. Namun tidak berselang lama setelah dia mendapatkan perawatan, dia kembali bertugas seperti biasa. Tidak lama berselang, yaitu sekitar tahun 1971, ternyata penyakitnya ini kembali lagi teman-teman. Nah, di sini si Lake ini didiagnosis menderita skizofrenia, yaitu sebuah gangguan pikiran yang mempengaruhi seseorang untuk berpikir, merasa, dan juga berkata seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah dia didiagnosis terkena skizofrenia, dia ini kembali dirawat, dan setelah dirawat, dia keluar lagi dari rumah sakit. Nah, setelah si Lake ini tadi keluar dari rumah sakit, dia pindahlah lagi ya ke San Jose. Dan di sana dia kuliah nih ceritanya. Dia mendaftar di San Jose University. Tetapi dia hanya berhasil menyelesaikan 1 semester saja teman-teman. Dan kemudian dia keluar dari kampus tersebut untuk bergabung bersama klub hippie. Pada tahun 1975, ternyata si Lake ini sempat menikah teman-teman. Tapi pernikahannya tidak berlangsung lama dan mereka langsung bubar begitu. Karena istrinya ini menemukan bahwa, mohon maaf, si Lake ini
sering membuat dan bahkan berperan di dalam video porno seperti itu. Dan di dalam video pornonya itu, mohon maaf sekali lagi, istrinya ini menemukan bahwa si Lake ini kerap kali melakukan adegan yang seperti slavery seperti itu, teman-teman. Jadi pasangannya itu semacam dijadikannya budak begitu. Pada tahun 1977, Lake ini bertemu seorang wanita bernama Clairlyn Ballas. Clairlyn ini adalah seorang guru yang berusia 25 tahun. Dan akhirnya pada tahun 1981, Lake dan Clairlyn ini menikah dan mereka sama-sama tinggal di Greenfield, California Utara. Nah, tadi kita sudah bahas tentang Leonard Lake ya. Sekarang kita bahas tentang Charles Ng. Charles Ng ini lahir di Hong Kong pada tanggal 24 Desember 1960. Charles Ng ini adalah anak bungsu dari pasangan Kenneth Ng dan juga Oi Ping yang berdarah Tionghoa Amerika. Jadi dia ini blasteran gitu ya, teman-teman. Nah, ayahnya si Charles Ng ini, si Kenneth Ng ini adalah seorang eksekutif dan bisnismen, teman-teman. Jadi, dia ini orangnya sangat disiplin, terutama kepada Ng. Nah, untuk itu, ayahnya si Ng ini sangat keras terhadap Ng dan sangat sering memperingatkan Ng bahwa kunci sukses dan bahagia itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah segalanya. Namun tidak bagi Ng, teman-teman, karena sebenarnya si Ng ini lebih tertarik ke seni bela diri seperti idolanya yaitu Bruce Lee. Nah, si Ng ini disekolahkan oleh ayahnya di sekolah paroki, teman-teman, dengan harapan bahwa si Ng ini bisa bertanggung jawab, belajar dengan giat dan juga unggul di kelasnya. Tapi seperti yang bisa kita tebak ya, teman-teman, apa yang terjadi adalah si Ng ini malas sekolah, jadi nilainya itu selalu jelek. Alhasil, ayahnya sering marah mengetahui hal tersebut dan menganiaya Ng. Pada usia 15 tahun, si Ng ini kedapatan sedang mengutil, teman-teman. Jadi dari kecil dia ini memang punya kecenderungan yaitu kleptomania, di mana dia ini senang mengambil barang-barang yang sebenarnya bukan haknya. Nah, mengetahui hal seperti ini, ayahnya Ng belum menyerah nih supaya si Ng ini jadi orang bener gitu kan. Jadi ayahnya mengirim si Ng ini untuk belajar di Bethlehem Grammar School di Inggris. Belum lama nih, teman-teman, dia dikirim oleh ayahnya untuk sekolah di Inggris. Dia ini kedapatan lagi, teman-teman, mencuri barang-barang milik teman-temannya. Kemudian dia dikeluarkan dari sekolah tersebut dan dia kembali lagi ke Hong Kong. Pada tahun 1978, pada usia Ng yang ke-18 tahun, dia ini pergi lagi ke Amerika untuk mendaftar di Notre Dame University, California. Nah, selama di Notre Dame ini, dia hanya menyelesaikan kuliahnya itu 1 semester, teman-teman. Kemudian dia keluar dari kampus tersebut. Tidak lama berselang setelah keluarnya dia dari kampusnya ini tadi, sekitar bulan Oktober tahun 1979, si Ng ini ditangkap atas tuduhan pelaku tabrak lari, teman-teman. Tapi di sini dia menghindar karena dia diminta untuk bayar uang jaminan. Nah, untuk menghindar tersebut, dia akhirnya mendaftar menjadi anggota Korps Marinir Amerika Serikat. Setelah Ng ini bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat, belum nyampe setahun, teman-teman, dia ini dipecat secara tidak hormat. Nah, hal ini tuh disebabkan karena dia kedapatan mencuri senjata otomatis yang bernilai $11.000 dari Korps Marinir di Hawaii. Nah, pada tahun 80-an, $11.000 itu kira-kira adalah berjumlah 6.800.000. Nah, di tahun 2020 sekitar 6.800.000 itu masih banyak ya, teman-teman. Kebayang ya, kalau tahun 80-an mungkin nilainya akan, kalau disamakan dengan 2020 ya, nilainya pasti ya mungkin mencapai ratusan juta. Parahnya lagi nih, teman-teman, si Ng ini berhasil melarikan diri ke California, tapi dia juga berhasil ditangkap dan kemudian diadili dan mendapatkan masa hukuman selama 3 tahun penjara.
Oke, jadi kita akan bahas ya teman-teman gimana caranya si Lake ini bisa ketemu dengan Eng. Jadi setelah Eng ini bebas dari penjara, dia ini membaca sebuah majalah. Nah, majalah ini bernama majalah Wargamers atau Wargamers Magazines, di mana di dalam majalah tersebut ternyata si Lake itu ada memasang iklan. Nah, entah bagaimana caranya mereka ini ternyata bertemu teman-teman. Selama pertemuannya si Lake dan Ang ini tadi, si Lake ini menceritakan semua rencana-rencana busuknya untuk mencuri, menyiksa, membunuh, bahkan memperkosa orang-orang yang akan menjadi korban. Dan teman-teman, kalian bisa tebak kan, si Ang ini sangat terkesima, sangat setuju dan sangat suka dengan idenya Lake. Dan untuk melancarkan aksinya tersebut, Lake mengajak Ang untuk tinggal bersama Lake dan juga istrinya. Dan tentu saja si Ang ini setuju ya untuk tinggal bersama Lake dan juga istrinya. Bahkan ada salah satu kutipan kalimat seperti itu yang disebutkan oleh Lake di dalam video dokumenter yang sempat dia rekam. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. Gila ya teman-teman, gak kebayang ya sadisnya dia itu kayak apa. Terungkapnya dan terbongkarnya kejahatan Lake dan Eng ini terjadi pada tahun 1985. Jadi kronologisnya seperti ini teman-teman. Si Eng ini sedang mau pergi ke pusat kota San Francisco. Nah, tiba-tiba dia masuk ke sebuah toko perangkat keras dan berusaha mengutil barang dari sana. Tapi sialnya si Eng ini tertangkap basah oleh petugas yang ada di sana dan petugas itu mengancam untuk menelpon polisi. Paniklah si Eng ini kan. Kemudian dia menelpon Lake untuk membantu dia agar keluar dari masalah tersebut. Lake menerima telepon tersebut langsung berangkat nih ke pusat kota San Francisco. Sialnya lagi, si Lake ini sampai di toko tersebut berbarengan dengan polisi, teman-teman. Polisi yang melihat gerak-geriknya Lake ini sangat mencurigakan, bukannya menginterogasi atau menangkap si Eng, polisi ini malah menanyai si Lake. Polisi meminta Lake menyerahkan tanda pengenalnya yaitu berupa SIM. Tapi yang diberikan oleh Lake adalah SIM atas nama Robbie Stapley yang dilaporkan sudah hilang beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Saking curiganya polisi nih, mereka sampai menggeledah isi mobil si Lake ini tadi. Dan ternyata apa yang mereka temukan di bagasi? Mereka menemukan senjata dengan peredam yang ilegal. Tetapi senjata tersebut terdaftar atas nama Paul Costner, yang dimana salah satu warga California ini dilaporkan hilang juga beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Tentu saja para aparat ini merasa aneh dan curiga gitu ya. Kok bisa SIM dengan nama pengenal orang yang sudah hilang tuh ada di tangan Lake gitu kan. Apalagi ada senjata ilegal juga dan bukan atas namanya Lake. Jadi ditangkaplah Lake dan Eng ini. Setelah penangkapan Lake dan Eng ini, polisi mendapatkan surat izin penggeledahan di kabinnya si Lake di Wilsonville. Dan teman-teman, kalian tebak apa yang mereka temukan di bunker adalah polisi menemukan mobil-mobil curian dan juga ini parah banget sih. Polisi menemukan serpihan tulang seberat kurang lebih 18 kg, teman-teman. Belum cukup sampai di situ, polisi menemukan lagi nih yang disebut dengan istilah peta harta karun nih, dimana di peta tersebut menuntun para aparat ini untuk bisa sampai ke tempat di mana si Lake dan juga Ang menguburkan tong-tong. Nah, tong ini apa ya kira-kira isinya, teman-teman? Ternyata, aduh,
Isinya itu adalah semua identitas, barang-barang, dan semua kartu kredit dari korban-korban yang sudah mereka culik, mereka siksa, dan mereka bunuh, teman-teman. Nggak cukup sampai di situ, ada lagi tong lainnya yang isinya adalah rekaman video dan juga jurnal yang tadi di awal sudah aku jelasin ya, isinya tentang pemerkosaan dan penyiksaan yang mereka lakukan pada wanita-wanita yang menjadi korban. Dari semua identifikasi barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh polisi menetapkan bahwa ada 11 korban yang berhasil diidentifikasi identitasnya. Namun, para aparat ini juga meyakini bahwa korban pembunuhan dari Silek dan Eng ini pastinya mencapai lebih dari 25 orang. Ini adalah korban-korban yang sudah disiksa dan kemudian dibunuh oleh Lake dan juga Eng ya teman-teman. Gila, nggak kebayang ya, ada 2 buah keluarga yang benar-benar dihabisin semuanya, suami, istri, dan juga anak-anaknya yang masih kecil. Sadis banget ya teman-teman. Nah, di dalam beberapa rekaman video yang mereka rekam itu, ternyata gila, mereka itu menyuruh laki-laki yang adalah suami dari istri yang akan mereka perkosa ini untuk melihat istrinya diperkosa oleh Lake dan juga Eng, teman-teman. Baru setelah itu mereka menghabisi nyawa suami istri ini. Dan parahnya, setelah mereka membunuh, mereka memotong-motong seluruh bagian tubuh korbannya ini untuk kemudian dicampurkan dengan larutan bahan kimia dan asam sehingga jasadnya itu nanti akan melebur menjadi serpihan yang tadi didapat oleh polisi dan ditimbang sejumlah kurang lebih 18 kilo tadi ya teman-teman. Gila, nggak kepikiran ya sadisnya sampai segitu. Pasca dikumpulkannya bukti-bukti dan ditangkapnya Lake dan juga Eng, di sini ada satu kejadian yang menurut aku tuh sangat-sangat nggak adil banget ya teman-teman. Jadi si Lake ini ngerasa kalau nggak mungkin lah dia bisa kabur dari kejahatan yang sudah dia perbuat gitu kan. Jadi dia secara sengaja menjahitkan obat mengandung sianida itu di bajunya teman-teman. Jadi selama dia di sel, dia minum sianida tersebut agar sekarat dan mati sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Sementara Eng harus mempertanggungjawabkan semua pembunuhan yang sudah dia lakukan atas 11 orang ini tadi. Dan tentunya Eng bersama tim pengacaranya ini berusaha sebisa mungkin untuk menunda persidangan ya teman-teman. Namun akhirnya pada tahun 1998 si Eng berhasil diadili dan mendapatkan hukuman mati dengan cara disuntik dengan suntikan yang mematikan. Nah, sampai dengan saat ini si Eng ini masih ada di penjara negara San Quentin dan tinggal menunggu waktunya untuk dieksekusi teman-teman. Nah, itu dia tadi cerita tentang serial killer si Lake dan juga Eng ya teman-teman. Tentunya dari semua kejadian ini kita harus bisa mengambil pelajaran ya teman-teman untuk tidak sembarangan berteman atau berkenal dengan orang lain, karena bisa saja kita juga terjerumus gitu ke hal-hal yang gak baik. Kita juga sama-sama mendoakan para korban yang tadi sudah meninggal dunia. Kita doakan semoga mereka tenang di alam sana. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kita tentang serial killer kali ini. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini. Kalian boleh komen ya pendapat kalian atas kasus ini seperti apa. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya dalam menyampaikan aku kurang detail atau kurang jelas. Sampai jumpa lagi.